Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Dan yang akan membawakan firman Tuhan dalam ibadah remaja adalah Kak Iceng, dan di ibadah sekolah minggu adalah Ibu Dr. Herda. Anak-anak, semuanya duduk tenang dan kita siapkan hati kita untuk beribadah pada saat ini. Baik anak-anak, mengawali kepada kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian kasih sukacita. Oke, terus itu saya undang anak-anak untuk berdiri. duduk kembali. Kita akan berdoa untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami anak-anak
untuk bisa beribadah sekolah minggu online pada hari ini. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan isi firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak, memberkati guru yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saya mohon kita duduk dengan tenang, kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita baca firman Tuhan dari Ulangan pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Ulangan pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Bila anak-anak sekalian ada yang belum bisa membaca, bisa minta tolong kepada kakak atau kepada ibu atau kepada bapak atau siapa saja yang ada di rumah. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Anak yang Durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kembali kita menyanyikan satu pujian, dan anak-anak kembali saya undang berdiri, kita menyanyikan Ku Punya Berita. sehat. Anak yang baik adalah anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, tidak membangkang dan tidak melawan kepada orang tua, demikian juga tidak melawan kepada orang-orang yang lebih tua dari dirinya, karena orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Firman Tuhan mengajarkan
mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus setia kepada pemimpin. Siapa itu pemimpin? Kalau di rumah ada mama dengan papa. Kalau di gereja siapa pemimpinnya? Siapa yang tahu? Ya, kalau di gereja pemimpinnya, kalau kita anak sekolah minggu, ada guru sekolah minggu, ada pimpinan sekolah minggu, ada bapak pendeta, ada majelis. Nah, mereka semua ini adalah utusan Tuhan. Mereka diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, dan juga untuk melindungi kita. Jadi mereka diutus Tuhan juga untuk melindungi anak-anak sekalian. Tapi bagaimana kalau ada anak-anak yang membangkang? Ada anak-anak yang tidak mau turut-turutan. Ada anak-anak yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Ada anak-anak yang tidak mendengar apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu atau bapak pendeta atau majelis. Ayo, bagaimana kalau ada yang begitu? Kalau ada yang begitu, pembacaan kita tadi mengatakan bahwa anak-anak yang nakal, anak yang membangkang harus diusung keluar dari kota. Jadi harus dihukum, kata pembacaan kita. Kalau kita membangkang, pasti Tuhan akan marah kepada kita. Karena itu kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, oleh bapak pendeta, dan juga oleh orang tua kita, di mana orang tua dan guru ini adalah utusan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita Alkitab menceritakan tentang Musa dan Harun. Musa dan Harun ini adalah dua orang bersaudara. Mereka diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Mereka diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi ada juga dikisahkan tentang tiga orang, yaitu Korah, Datan, serta Abiram. Mereka ini orang tidak baik. Mereka menghasut bangsa Israel supaya tidak dengar-dengaran kepada Musa dan Harun. Nah, apa yang terjadi? Ketiga orang ini dihukum oleh Tuhan dan tidak tanggung-tanggung. Ketiga orang ini mati, dan matinya sadis. Mereka ditelan oleh bumi hidup-hidup. Nah, anak-anakku sekalian, itulah ganjaran bagi orang yang tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada pemimpinnya. Jadi demikian juga anak-anak sekolah minggu yang tidak mau mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu atau bapak pendeta atau majelis, akan membuat Tuhan marah, akan tidak sayang kepada anak-anakku sekalian. Sebab guru sekolah minggu, pendeta dan juga majelis, mereka adalah utusan Tuhan untuk mengajar dan mendidik anak-anak sekalian. Demikian juga orang tua di rumah, mereka adalah utusan Tuhan untuk mengajar dan mendidik serta menjaga anak-anak sekalian. Jadi kalau ada anak sekolah minggu yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu, apa yang dikatakan oleh bapak pendeta, apa yang dikatakan oleh majelis, dan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka Tuhan akan marah padanya. Ya, siapa anak-anak yang mau dimarahi Tuhan? Pasti tidak ada ya yang mau dimarahi Tuhan. Jadi kalau tidak mau dimarahi oleh Tuhan, anak-anak sekalian harus mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapak pendeta dan para majelis. Demikian juga apa yang dikatakan oleh orang tua di rumah. Bukan cuma orang tua, kalau ada nenek juga ya kita harus dengarkan. Jangan bilang, bukan di orang tua nenekku, ya saya bisa membangkang kepada nenek, bisa saya tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Tetapi kita juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19.
pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah itu adalah utusan Tuhan ke dalam dunia ini. Jadi anak-anak, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus belajar mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya Tuhan menyayangi kita, menyayangi anak-anakku semua. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kita harus mendengarkan apa yang orang tua kita katakan. Kadang ada anak-anak, kalau mamanya menyuruh dia, ya disuruh saja mandi, ayo mandi. Ya nanti mama, tunggu sebentar. Ya, kedua kalinya lagi dikatakan, kenapa kamu belum mandi? Sebentar mama, tunggu Mi, pasti mandi kak. Ketiga kalinya mama sudah naik juga suaranya, kenapa kau belum mandi? Anaknya lagi lebih marah dari dia. Bagaimana ini? Pasti Tuhan tidak sayang sama anak-anak yang demikian. Karena sama mamanya saja, sama orang tuanya saja dia tidak sayang, tidak mau mendengarkan, apalagi Tuhan yang tidak dia lihat. Jadi anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau disayang Tuhan, kita mau disayang oleh orang tua kita, maka kita harus dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh guru kita, apa yang dikatakan oleh orang tua kita tentang firman Tuhan. Jadi mari kita semua mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru dan orang tua kita di rumah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur, dan kita akan menyanyikan satu pujian, terima kasih ya Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Olehnya itu, anak-anak sekalian, mari kita lipat tangan, duduk tenang dan kita lipat tangan, kita tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memelihara kami seminggu lamanya dalam kegiatan kami, dalam aktivitas kami, sehingga kami mampu melakukannya Tuhan. Kami percaya bahwa bukan kami yang mampu Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan semuanya. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, pada saat ini. Ibadah kami telah kami lakukan ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Firman Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk setia kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh guru-guru kami, bahkan menaati orang tua kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak membangkang kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, hingga kami menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami membawa akan anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak kekasih-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Walaupun sekarang ya Tuhan mereka masih belajar di rumah, tetapi kami percaya Tuhan tetap akan hadir bersama anak-anak kami ini dalam proses belajar mereka. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kepintaran ya Tuhan, hingga mereka tetap dapat melakukan proses belajar mengajar ini dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini belum sekolah. Tuhan tetap memelihara mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, hingga mereka juga tetap sehat walafiat ya Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, pada pagi hari ini kami membawa orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kami, untuk mengenalkan mereka kepada firman Tuhan, firman kebenaran-Mu, sehingga anak-anak kekasih kami ini dapat menjadi orang yang berguna di hari yang akan datang, dapat menjadi contoh dan suri teladan bagi orang-orang di sekelilingnya, terutama dapat menjadi saksi akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pekabar Injil di dalam nadamu ya Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa kepadamu akan anak-anak kami, akan teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih Tuhan kembali menambahkan 1 tahun kepada kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, tuntun mereka ya Tuhan, lalu kami mengatakan sehingga mereka tetap sehat walafiat dalam kehidupan. Terutama pada saat ini Tuhan, kami berdoa, bersyukur kepadamu akan teman kami Gloria yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berikan sukacita kepadanya Tuhan, sehingga tetap bersukacita menyambut tahun kelahirannya ya Bapa di sorga. Ya Allah Bapa di sorga, pada pagi ini juga kami membawa akan pengasuhan, pembina par, jemaat kami. Tuhan beri kekuatan, kemampuan kepada kami dalam melayani anak-anak kekasih kami ini, sehingga pelayanan yang kami lakukannya Tuhan, terutama pada saat ini kami menyapa anak-anak kami dalam pelayanan melayani. Beri kemampuan kepada kami yang Tuhan, hingga kami tetap dapat melayani anak-anak kekasih kami ini, walaupun mereka masih berada di rumah. Ya Allah Bapa di surga, pada pagi ini juga kami rindu untuk membawakan jemaat-Mu, jemaat Hosana Terkebakan. Pada saat ini ya Tuhan, jemaat kami sudah mulai beribadah di rumah, di gereja, dan juga masih ada yang beribadah di rumah. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan tetap memelihara jemaat-Mu ini, hingga mereka tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan dalam tugas dan aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai kami sehingga kami tetap sehat walafiat. Ya Allah Bapa di sorga, pelihara anak-anak kami di rumah ya Tuhan, hingga mereka tetap sehat walafiat dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya yang mereka laksanakan di rumah. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mengakhiri pada kita pada pagi hari ini, saya ajak anak-anak untuk berdiri dan kita menyanyikan satu pujian, Yesus di dalam rumahku.
Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami mengucapkan terima kasih kepada